Ini mungkin berhubungan sama tema kita nih, Be. Iya. Tema kita rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semua. Semua bangsa, semua seisi dunia. Betul, gimana kita nggak suka? Hal ini merupakan dusta dan kebohongan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55 itu tidak ada yang menjelaskan bahwa Nabi Isa Muhammad SAW itu kata Allah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Tasik Kaji, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menanggapi dan mereaksi video yang mana video ini berisi acara Natalan, sahabat. Nah, saya tidak komen dan tidak ikut campur kepada acara Natalan ini, sahabat, karena ini merupakan ibadah dan hari raya mereka, silahkan saja. Akan tetapi, ketika acara tersebut ada kebohongan-kebohongan, apalagi ini ditunjukkan kepada kaum muslimin, maka saya berkewajiban untuk meluruskannya, sahabat, biar tidak terjadi salah paham. Untuk itu, silakan kita simak bersama apa saja yang menjadi kebohongan mereka atas nama Islam ini, sahabat. Kita akan sama-sama dengarkan. Namun sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Tasik Ngaji yang telah ikut berpartisipasi untuk mengembangkan dakwah ini melalui share-nya, subscribe-nya, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan kita dan Allah jadikan kita sebagai mujahid untuk menyerukan kebenaran dan melawan kebatilan, sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita saksikan, sahabat. Ini kalau bulan Natal gini, di mana-mana rame, sampai mall-mall hiasannya gitu ya. Oke. Di luar negeri juga rame banget gitu. Kenapa sih? Kan kita bukan cuma ada Natal loh, ada Paskah juga kan? Ya. Tapi kenapa Paskah nggak serame Natal? Waduh. Ini mungkin berhubungan sama tema kita nih, Be. Iya. Tema kita rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semua. Semua bangsa, semua seisi dunia. Betul, ya? gimana kita nggak suka cite. Benar. Makanya sebetulnya Natal itu kan ulang tahun, Dil. Kenapa diulang tahunin? Soalnya Yesus itu kan hidup. Ya. Ya kan kita merayakan hari kenaikan, dia naik kemana? Ke sorga. Sekarang ada di sorga. Betul. Surat Ali Imran 55, betul nggak? Betul. Di sorga. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan katanya dalam surat Ali Imran ayat ke-55 bahwasanya Nabi Isa itu naik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal ini merupakan dusta dan kebohongan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55 itu tidak ada yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke surga. Akan tetapi Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dijelaskan ke surganya. Nah, ini merupakan suatu kebohongan. Karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam dalam hadis Nabi SAW itu dijelaskan bahwa Nabi Isa pada waktu ini yaitu berada di langit kedua bersama Nabi Yahya alaihissalam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi SAW. Nah, si bapak ini mengatakan untuk membenarkan pendapatnya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal ini menjadi keliru, sahabat. Jadi kalau misalkan saya ingatkan kepada Bapak, kalau misalkan saudara tidak mengetahui Al-Qur'an, tolong jangan berbicara tentang Al-Qur'an. Karena ketika Anda salah menyampaikan, maka itu menjadi bahan tertawa bagi kaum muslimin. Maka dari itu hati-hati dalam mengutip ayat Al-Qur'an. Nah itu, sahabat. Itu yang pertama. Kita lanjutkan lagi, sahabat. Nah, ini cukup menarik nih, Beh. Tema kita pada malam hari ini yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua, ya. Nah, seperti yang dibacakan di kitab suci yang kita harus yakini, ya, kitab-kitab Allah, bahwasannya Isa Al-Masih adalah rahmat. Rahmat. Ya. Rahmat itu artinya belas kasih. Nah, ngomong-ngomong belas kasih nih, Beh. Kita semua nggak ada yang bisa masuk surga tanpa belas kasih Tuhan.
Makanya dulu Dil, waktu gue masih di sono, kalau gue mau bikin sesuatu, apa aja yang mau gue kerjain, selalu gue awalin dengan kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, inilah buktinya kasih sayang Allah sama kita. Dia memberikan juru selamat buat setiap orang yang mau percaya. Nah, perkataan itu juga sebenarnya untuk manusia. Iya. Ya kan? Bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu cocok untuk kita manusia. Benar. Nah, makanya kitab-kitab suci, ya, khususnya di dalam kitab suci Al-Qur'an, dimulai dengan bismillah, ya, itu sebenarnya buat kita. Betul. Ya. Dan bentuk kasih Tuhan, bentuk kasih Allah sama kita, Dia kirimkan rahmat itu, kasih itu, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus ke dunia ini, Be. Betul. Nah sahabat, ini bikin ngakak sahabat. Kenapa? Karena si bapak ini membawa Al-Quran, akan tetapi yang dibicarakannya itu adalah Nabi Isa terus sahabat. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sahabat. Nah, dalam hal ini sungguh sangat keliru. Kalau misalkan tadi si bapak ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu merupakan rahmat. Apakah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa itu adalah merupakan rahmat? Ya, betul, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan dibatasi oleh Nabi Isa saja. Setiap utusan Allah, setiap nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus ke muka bumi ini itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita bisa melihat dalam ayat Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kunna mursilin." Sesungguhnya kami mengutus para rasul rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi bukan hanya Nabi Isa alaihissalam saja yang menjadi rahmat. Semua utusan Allah, semua nabi Allah itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita melihat Al-Quran, jangan hanya itu saja yang dibaca. Akan tetapi baca ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya bukan hanya Nabi Isa alaihissalam saja yang sebagai rahmat, akan tetapi semua utusan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Allah, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kalau saja Nabi Isa alaihissalam itu merupakan rahmat atau utusan bagi Bani Israel, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 48-49 itu, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Akan tetapi bagi Nabi Muhammad SAW itu utusan, itu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta sahabat. Jadi kalau misalkan melihat Al-Quran, jangan hanya itu saja. Jangan hanya untuk membenarkan statement atau pendapat yang Bapak katakan. Itu akan menjadi keliru dan rancu ketika kita memahami Al-Quran. Kalau misalkan kita hanya mencomot-comot saja Al-Quran Karim. Nah, kita akan lanjutkan lagi sahabat. Kan dia bilang, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kita semua kan udah berdosa. Nggak ada yang nggak jatuh dalam dosa. Ya, nggak ada, Be. Bener. Ayah ini pernah nih, Dil. Gimana ya? Ayah melayani di Solo. Nah, itu gereja ngasih tempat ayah nginep di rumah seorang penduduk. Be. Orangnya baik banget. Dia bukan orang Kristen. Nah, waktu ayah khotbah di gereja itu, kok ayah lihat dia kagak nongol gitu. Itu bapak yang tempat ayah tinggal kok nggak nongol. Besoknya ayah ketemu, Pak, perasaan bapak tadi malam nggak datang ya ke KKR? Enggak. Kenapa, Pak? Saya bukan orang Kristen katanya. Oke. Oh, bukan orang Kristen gitu. Menurut bapak tuh selamat itu lewat apa, Pak? Yang penting kita berbuat baik. Katanya. Terus saya bilang, bapak seumur-umur berbuat baik terus? Iyalah katanya. Bapak pernah bikin dosa nggak? Bikin dosa? Kayaknya enggak deh katanya. Bapak pernah nggak ngomelin pegawai bapak? Bapak pernah nggak berbohong? Wah, kalau itu mah nggak kehitung katanya. Terus? Ya ternyata kan semua orang sudah berbuat dosa. Pasti. Jangan GR lu. Nah. Upah dosa maut. Makanya Allah itu sayang sama kita. Dikasihlah Isa Al-Masih sebagai penebus dosa. Nah sahabat, ini kekeliruan yang sangat luar biasa. Silakan kita tidak ikut campur terhadap keyakinan mereka, terhadap akidah mereka. Ketika Nabi Isa menjadi penebus dosa bagi kaum
Nasrani itu sah-sah mereka, silakan saja. Kita tidak ikut campur terhadap akidah mereka. Akan tetapi sahabat, ketika mereka mengatakan statement itu lalu kemudian disambungkan dengan Al-Qur'anul Karim, ini merupakan kebohongan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa itu merupakan penembus dosa. Lalu kemudian bagaimana ketika kita melakukan dosa lalu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain dan tiada bukan kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ribet kaum muslimin itu. Tidak seperti Tuhan harus menjadi manusia agar manusia itu bisa menjadi dosanya diampuni oleh Tuhan. Nah, ini rancu kalau misalkan pemikiran seperti ini. Akan tetapi ketika kita melaksanakan dosa lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya itu saja. Bukan hanya lewat pintu tobat saja dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kebaikan yang kita lakukan, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam keterangan dijelaskan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan melebur, akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itu dosa-dosa kita, sahabat. Bahkan bukan hanya itu saja, sahabat. Ketika kita melaksanakan sholat, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ketika kita melaksanakan sedekah, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan zikir kepada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazakirina wazakirat. Barang siapa yang laki-laki berzikir kepada Allah dan perempuan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'adallahu lahum maghfirah. Baginya janji Allah ampunan untuk dia, sahabat. Jadi bagi umat Islam ketika melaksanakan dosa, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan di akhir ayatnya Allah akan menjadikan surga yang luas langit dan bumi, sahabat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap dosa-dosanya, katakanlah dosanya itu meliputi langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ibadiyalladzina asrafu wa la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau merasa putus asa terhadap rahmat Allah, karena ampunan Allah itu sangat luas. Begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Ketika kita melaksanakan dosa, lalu kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sahabat. Nah, kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Kalau dulu Babe kalau ditanya, yakin masuk surga enggak? Jawaban Babe apa? Ya, syukur-syukur kalau masuk. Kalau enggak ya udah apa boleh buat. Kenapa Babe jawab begitu? Untung-untungan. Alasannya kenapa? Ya, kita nggak tahu. Iya, saya juga dulu gitu. Deal, ente yakin masuk surga? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa nggak yakin? Ya, dosa gue banyak. Nggak ada yang berani jamin kita pahalanya lebih besar daripada perbuatan dosa kita. Benar. Nah, harus ada yang namanya kasih Tuhan, rahmat itu sendiri, Rahmat yaitu itu, Isa betul. Al-Masih, ya, rahmatan lil alamin. Nah, sahabat, bapak-bapak ini tidak tahu makna insya Allah. Insya Allah itu merupakan ucapan dari seorang hamba karena kita tidak mengetahui kejadian yang akan datang, sahabat. Kita tidak mengetahui, maka kita harus mempunyai tata krama kepada Allah. Kita harus mempunyai sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir itu. Nah, kita bisa melihat dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya tidak ada ayat dalam Al-Qur'an ketika umat mukminin itu beriman kepada Allah lalu kemudian dia melaksanakan amal soleh, insya Allah masuk surga. Tidak. Kenapa demikian? Ini janji Allah, ini perkataan Allah. Jadi kalau misalkan orang yang beriman lalu kemudian melaksanakan amal soleh, pasti dia akan masuk surga, sahabat. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai makhluk Allah yang tidak mengetahui takdir, maka sebagai makhluk Allah, kita harus mengatakan insya Allah, karena semua keputusan itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada intinya, di dalam ayat Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa ketika orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, insya Allah masuk surga. Tidak. Karena ini merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya Allah saja.
Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhulal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhulal jannah, pasti dia akan masuk surga. Nabi Allah, Rasul Allah mengatakan demikian. Barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan masuk surga, sahabat. Begitu, sahabat. Nah, kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Apalagi saya dulu nih, ya, berpikir kalau masuk surga melewati beberapa tahap. Iya. Pertanyaan ditanya dulu. Aduh. Pertanyaannya tuh paling nggak ada 7-8 pertanyaan tuh. Aduh. Masuk alam barzah. Ya, lalu kiamat sangkakala berbunyi dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu masuk ke penghakiman timbangan amal baik amal buruk. Lalu masuk ke mizan, lalu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu yang menentukan masuk surga atau tidak. Jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nah, lu kagak dibelah aja kepleset, Dir. Saya melihat murtadin seperti ini, lucu sekali, sahabat. Ini harus dipertanyakan apakah memang dulunya Islam atau tidak. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan hal seperti itu tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam keterangan-keterangannya itu, sahabat. Tadi salah satu contohnya. Ditanya dalam alam kubur itu 7-8 pertanyaan. Ini mana dalilnya? Kalau misalkan hal seperti itu ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, silakan cek dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada pertanyaan sampai 7-8 pertanyaan, sahabat. Lalu kemudian tadi jembatan Shiratal Mustaqim itu rambut dibagi 7 seperti itu, sahabat. Nah, sebetulnya saya udah membuat video tentang ini, sahabat, di kesaksian murtadin di alam barzah ditanya oleh sahabat. Nah, di sana boleh sahabat simak. Di sana ada penjelasannya tentang kita menuju ke jembatan Shiratal Mustaqim itu, sahabat. Nah, kita akan lanjutkan lagi, sahabat. saya yakin, ya. Ini kita nggak bawa isu agama ya, tapi saya yakin Islam yang sesungguhnya itu adalah cinta damai. Karena berasal dari kata syalamah, Islam. Nah, kenapa kok Islam udah bener salamah? Kok lu murtad begitu? Saya nggak murtad. Saya mau ikut juru selamat, titik. Ya, karena saya mau selamat. Isa Al-Masih adalah juru selamat bagi saya. Nah, sahabat, dia keluar dari Islam itu tidak dikatakan murtad. Ini menyalahi keterangan dalam Al-Quran, sahabat. Karena Allah SWT berkata dalam Al-Baqarah itu, sahabat, barang siapa yang murtad, yang keluar dari agamanya, yaitu agama Islam, sahabat, maka dia adalah kafir. Seorang kafir. Kalau misalkan dia tidak bertobat atas kekafirannya, kata Allah, maka nerakalah tempatnya, sahabat. Jadi Al-Quran juga sudah mengatakan bahwa orang yang keluar dari Islam itu dikatakan murtad. Ini si Bapak ini dari mana keterangannya, gitu kan? Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwasanya orang yang keluar dari agamanya, yakni agama Islam, itu dikatakan murtad, sahabat. Itu jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 217, sahabat. Bisa dicek oleh sahabat sendiri. Lalu kemudian katanya, saya itu mengikuti juru selamat. Dan tadi katanya Islam itu dari kata salama. Sebetulnya Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan, aslim taslam, masuklah engkau kepada agama Islam, maka engkau akan selamat. Jadi jelaslah bahwa keselamatan itu berada dalam agama Islam dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sarankan semoga Bapak ini lebih mendalami ilmu agama Islam dengan mendalam. Kalau misalkan kita hanya mencomot-comot ayat saja, nah kita bisa tersesat. Apalagi menafsirkan dengan nafsu kita sendiri. Maka katalah kita belajar Al-Quran harus konferensi, harus menyeluruh, bukan hanya satu atau beberapa ayat yang diambil lalu kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, itu tidak benar. Maka dari itu silakan belajar agama yang baik agar saudara diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Orang kadang-kadang cuma bisa bilang
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kalau kita tanya buktinya apa? Paling buktinya apa? Ya gua sehat, Karena dikasih sayangin Tuhan ya, gitu gua ya. kaya, gua punya istri cantik, 4 lagi. Tapi kalau ditanya pasti masuk surga nggak? Insya Allah. Itu urusan belakang. Nah sahabat, ini kekeliruan juga ya sahabat. Katanya rahmat Allah itu hanya di dunia saja. Padahal dalam hadis itu jelas bahwa rahmat Allah di dunia ini hanya satu yang Allah berikan. Yang 99 lagi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap hal yang seperti ini. Kalau misalkan kita ada yang tidak mengerti, maka jangan dipikirkan sendiri sahabat. Tanyakan kepada orang yang lebih mengerti tentang agama agar kita tidak tersesat sahabat. Dan saya mengajak kepada sahabat Tasik Haji, ayo kita perdalam lagi ilmu Al-Quran, ayo kita perdalami hadis Nabi SAW, kita pegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi SAW agar kita tidak tersesat selama-lamanya di dunia ini, dan ketika nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Tasik Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.